boleh tidur macam Bu sampai merah. Halo, selamat sore. Ketemu lagi di Bincang UMKM. Nah, Bincang UMKM hari ini saya sudah bersama dengan Mbak Dian, owner dari Dapur Female. Halo, Mbak. Assalamualaikum Mbak, apa kabar? Waalaikumsalam. Lagi di jalan ya, Mbak ya? Iya lagi dalam perjalanan, udah selesai acara di Jakarta Mbak. Heeh. Iya, Mbak ini ownernya Dapur Female ya, Mbak ya? Ya betul Mbak. Iya, sorry. Halo, Mbak. Ya benar Mbak. Heeh. Iya, sorry tadi suaranya agak hilang. Iya, Hilang. Mbak. Iya. Mbak, kita langsung aja Mbak ya. Ini Dapur Female dari tahun berapa, Mbak? Tahun 2016 sih Mbak aku mulainya, karena aku pindah dari Jakarta kan ke Lampung tuh tahun 2016. Hmm. Sebenarnya kalau aslinya sendiri sih udah sejak dari Jakarta, aku tuh double female. Oh gitu. 2016 itu di Lampung, udah dari Lampung. Di Lampung. Iya. Hmm. Boleh tahu nggak Mbak, Dapur Female itu bisnis kuliner apa Mbak? Awalnya sih kita memang dari dasar itu memang kue kering sih Mbak, terus merambah ke jajanan pasar, terus kemudian catering kayak gitu, makanan catering ya, terusnya juga bisa. Jadi semuanya bisa semua itu Mbak. Cuman yang fokus memang dari awal adalah kue keringnya. Iya. Nah Mbak, itu kenapa sih Mbak kok Mbak milih untuk bisnis kuliner dan kenapa yang Mbak pilih kok kue kering gitu awalnya itu? Awalnya ya karena saya berpikir cuman usaha yang bisa menjanjikan dan memang apa ya berkelanjutan tuh memang di bidang kuliner sih Mbak ya. Menurut saya. Jadi ya apa ya, kayak misalnya kita kalau yang usaha-usaha yang lain tuh masih bisa nanti cuman kalau namanya kita usaha kuliner itu orang tetap kan membutuhkan untuk makan ya. Jadi saya lebih fokus di bidang kuliner, dan memang saya memang punya keahlian di bidang kuliner gitu Mbak. Dan kenapa aku ngambil kue kering, ya awal anak-anakku tuh homil kue kering Mbak. Jadi kalau kita beli-beli terus lumayan juga ya. Jadi ya udah akhirnya itu saya tekunin, alhamdulillah ya berjalan terus sampai sekarang. Ini kue keringnya buatan Mbak sendiri kan ya? Iya, aku sendiri Mbak. Iya. Sebelum kue kering ini Mbak jual itu Mbak sempat ini nggak Mbak kayak percobaan gitu, ada sempat error-errornya dulu gitu? Pasti kita semua resep itu memang kita semua resep sama kan Mbak. Cuman akhirnya aku kulik, aku rubah. Jadi akhirnya nemuin yang benar-benar ciri khasnya dapur female. Dan ciri khasnya dapur female itu adalah menggunakan tepung mokaf yang memang free gluten. Ya. Nah Mbak, kalau saya nggak salah ingat itu ada satu kue, saya agak lupa ya, ada satu kue kering itu yang jarang dijual dan yang jual cuman apa ada di Dapur Female itu. Oh iya, iya, sugar cheese itu kuehnya kita. Jadi best sellernya kita memang. Best sellernya kita itu adalah palm sugar cheese yang memang berbahan dasar juga dari tepung mocha, perpaduan keju dan gula semut. Dan semua itu bahan bakunya saya pakai memang pakai produk-produk teman UMKM juga sih Mbak. Jadi saling support. Oh jadi Mbak UMKM, Mbak mensupport UMKM lain ya Mbak ya? Kalau untuk tepung mocha itu aku ngambil punya temanku juga UMKM dari Waikanan. Terus kalau yang gula semutnya itu sebagian juga saya ambil dari Kota Bumi, UMKM Kota Bumi. Iya. Dari kan slogan BBI, bangga buatan Indonesia, bela dan beli produk UMKM. Iya. Nah Mbak, dulu itu 2016 itu Dapur Female itu masih online atau gimana Mbak? Sampai sekarang pun masih online kok Mbak, kami itu belum memiliki outlet. Jadi benar-benar penjualan itu lewat online semua. Sampai hari ini pun kita masih pakai online. Kalau untuk kue keringnya ya, cuman kalau untuk makanannya kayak mie ayam itu
Itu alhamdulillah outletnya di RIX, Rumah Inovasi dan Kreatifnya Apindo di Jalur 2 Wai Halim. Jadi kalau yang mau pada makan mie ayamnya female, sudah ada di RIX itu Mbak, di Jalur 2 Sultan Agung. Yang garap pita, mie ayam pita kalau orang. Udah dari tahun berapa Mbak buka mie ayamnya Mbak? Baru ya pas pandemik aja lah Mbak mulai. Kan awalnya aku punya kayak warung makan gitu di Wai Halim juga. Cuman pas waktu Covid awal itu ya akhirnya kena dampak, akhirnya tutup. Aku jualan mie ayam itu akhirnya di rumah ya sampai sekarang lah alhamdulillah ada aja rezekinya dari mie ayam juga. Iya. Mbak, dulu itu pas 2016 itu gimana sih Mbak cara Mbak memperkenalkan kue kering dan dapur female ini Mbak ke orang-orang? Ya memang agak susah sih ya Mbak ya karena kan aku sendiri di Lampung punya temen nih awalnya. Jadi ya memang benar-benar dari temen dari awal di Facebook saya gencarin, terus saya juga masuk ke dinas-dinas dan alhamdulillah juga sudah menjadi binaan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, terus Dinas Koperasi Kota maupun Koperasi Lampung, dari BI juga alhamdulillah dari situlah Mbak mulai orang tahu produknya female. Iya. Sempat kesulitan nggak Mbak saat perkenalin itu Mbak? Mungkin ada orang yang menolak atau gimana gitu? Pasti Mbak, pasti banget itu. Apalagi kita brand baru, petang baru yang ibaratnya ini Lampung kan juga kota besar ya. Jadi ya memang pasti ada sih. Cuman ya alhamdulillah Mbak karena kita punya kualitas rasa atau mungkin yang pilihannya itu alhamdulillah sampai sekarang sih kita berjalan tetap. Iya, sorry Mbak, tadi apa Mbak? Selain kue kering di dapur female ada apa lagi Mbak? Kue apa lagi? Ada mie ayam juga, ada gudeg, ada nasi liwet. Jadi cenderung ke makanan-makanan berat kita ada semua. Iya. Lah kalau gudeg liwet itu dijual di mana Mbak? Sama tempat mie ayam? Enggak, kalau untuk gudeg dan liwet itu aku biasanya sih sesuai dengan request pesanan aja, ada pesanan-pesanan seperti itu sih. Liwet, nasi tim itu biasanya aku pesanan-pesanan aja kerjain ya. Kalau sekarang lagi fokus untuk kue kering dari Lebaran Idul Fitri kemarin, sekarang Lebaran Haji, karena juga masuk ke beberapa supermarket ya yang ada di Bandar Lampung ini. Jadi ya lagi fokus ke kue kering itu sih Mbak, aku tuh. Iya. Oh iya. Kue kering Mbak udah masuk supermarket ya Mbak ya? Supermarket mana aja? Chandra, Fitrinov, terus nanti ini ke 2 tempat oleh-oleh juga insya Allah juga akan segera masuk sih Mbak. Cuman yang sudah ada sih di Chandra sama di Fitrinov, Chandra Karang sama Fitrinov Pagar Alam. Udah dari kapan Mbak masuk ke Chandra Karang sama Fitrinov? Lebaran tahun ini Mbak sudah mulai masuk. Dan itu kan kalau masuk ke Chandra juga agak sulit ya, tapi alhamdulillah sih ya nembus juga sih Mbak. Karena prosedurnya juga lumayan banyak juga kemarin tuh masuk ke Chandra sama Fitrinov. Iya. Nah Mbak, ini kan kita udah 3 tahun ya pandemi Mbak ya. Penjualan kue Mbak gimana? Ya lumayan sih Mbak, kalau yang kemarin pas Lebaran pas benar-benar COVID itu memang turun drastis, cuman Lebaran tahun ini sudah mulai naik sih, sudah jauh banget peningkatannya. Iya, yang pas 2020 ya, bener-bener drop ya? Banget iya. Itu cuman ya nggak nyampe 5 lusin bahasanya gitu tahun pas yang 2020 itu. Iya. Nah Mbak, kalau saat penjualan lagi drop kayak gitu Mbak ya, ini mungkin bisa jadi inspirasi buat yang lain ya. Jadi kalau saat penjualan drop gitu kan ada sih Mbak orang yang nyerah gitu, ya udahlah berhenti aja gitu kan. Ada yang kayak gitu ya. Nah itu gimana Mbak, itu caranya supaya bisa bertahan dan bangkit lagi itu gimana caranya? Aku satu aja sih Mbak, alasanku tetap bertahan karena anak-anak ya, jadi ya tetap apapun juga ya terus tetap bertahan karena anak-anakku kan juga butuh biaya. Jadi ya alhamdulillah sih Mbak, kita tetap sampai sekarang jalan terus. Iya. Nah terus pas lagi drop-dropnya itu cara Mbak itu gimana Mbak biar Mbak bertahan itu, biar penjualan jalan terus itu? Aku ada rezeki lain
banyak yang ngambil itu loh Kak. Selama COVID itu kan banyak yang orang-orang isoman ya. Jadi banyak yang pada catering isoman. Jadi mereka kan banyak yang pada penderita COVID, terus akhirnya ngambil cateringnya sama aku. Jadi ya alhamdulillah tersambung rezeki lagi dari situ. Catering apa, Mbak? Catering makanan harian, Mbak. Oh. Sehari sampai ada berapa? Lumayan lah pas waktu COVID itu mereka. Jadi kayak cateringan harian aja, catering rumahan gitu. Iya. Sekarang masih ada cateringnya? Cateringan, kalau catering aku sekarang cuma pesanan-pesanan aja sih Mbak. Aku memang lagi lebih fokus ke jualan mie ayam. Terus sekarang memang lagi ke kue kering ini. Jadi kalau untuk yang pesanan-pesanan kayak tumpang segala macam itu sesuai dengan pesanan aja sih. Oh, mesti PO dulu ya Mbak ya? Iya, paling nggak gitu. Mereka order ke aku. Karena tenaganya juga apa ya, lebih lagi konsentrasi nih untuk saat ini, lagi konsentrasi ke kue kering sih memang. Iya. Nah Mbak, ini kan dapur female kan sudah terkenal lumayan luas ya. Udah gimana? Udah banyak yang mulai kenal gitu. Bagi tipsnya dong Mbak, gimana cara Mbak itu bisa mengembangkan usaha Mbak ini lumayan agak cepet ya dari 2016 gitu ya. Itu ya, apa yang Mbak lakukan itu? Aku punya database customer yang udah pernah beli Mbak, dan itu tetap aku ya tegur sapa mereka, aku nanya gimana kabarnya, jadi mereka tetap selalu ingat sama kita jadinya. Itu yang aku coba sih, jangan sampai, karena kalau menurut aku pribadi customer yang benar-benar customer itu adalah orang yang repeat order 2 atau kali pemesan, itu kan yang sesungguhnya yang dikatakan adalah customer ya. Kalau cuma orang beli itu belum dikatakan customer, bukan customer loyal artinya. Tapi kalau sudah dia beli terus pesan lagi, beli pesan lagi, nah itulah yang benar-benar customernya kita. Itu tips dari Mbak ya. Ada cara lain? Ya. Yang penting kita tetap jaga kualitas produk kita sih, itu aja. Agar orang juga nggak kapok beli produknya kita. Oh ya, konsisten ya. Ya, kualitas tetap terjaga. Nah iya benar itu Mbak, jadi aku nemuin ada beberapa usaha kuliner ya yang nggak banyak sih, dia begitu udah rame, namanya udah dikenal, kualitasnya turun, rasanya berubah gitu. Iya, dan kalau aku sendiri ya, alhamdulillah sih Mbak, walaupun kayak mie ayam gitu aku punya karyawan, tapi tetap yang mie-nya dan yang bikin ayamnya itu ya tetap aku yang ngolah. Jadi yang kerja di sana itu ya cuman apa ya, masak aja gitulah, mempersiapkan aja, preparing aja. Tapi kalau untuk semuanya tetap aku yang masak, tetap tangan aku, karena yang menjaga kualitas rasa ya. Iya. Nah, ya Mbak, bikin kue kering juga tetap yang adon basahnya tetap aku. Jadi yang pada ikut sama aku tuh cuma dia nyetak aja ya. Kalau bikin nastar ya cuma nguntel-nguntel, bikin ini cuma ini gitu aja. Tapi tetap ya jogrok seharian saya produksi ya, saya duduk manis di tempat produksi gitu, karena ya menjaga kualitas ya. Gitu. Wah, Mbak bisa Mbak bagi waktunya. Jadi Mbak kuah itu semua Mbak yang buat sendiri, mie ayam buat sendiri. Bagi waktunya bisa Mbak? Bisa, alhamdulillah. Karena memang kalau mie ayam itu kan dia pagi, jadi saya pagi udah prepare buat isian mie ayam dulu. Terus kalau yang untuk kue kering kan startnya kita jam 9 kan, baru kita start bikin kue kering sampai jam 4 sore. Jadi terus gitu aja. Jadi jarang gitu kalau orang sekarang ngomong healing ya. Ini kebetulan nih lagi jalan-jalan ke Jakarta, tapi juga sambil kerja kita Mbak di sini. Iya. Gitu. Nah Mbak, ini kan bahan baku kan lagi banyak yang naik ya Mbak ya, bener nggak? Mahal semua ya. Nah, gimana sih Mbak cara Mbak gitu ya bisa tetap menjaga rasa, menjaga kualitas, tapi tidak mengurangi omset Mbak gitu? Bahan. Ya kalau aku sih ke customer aku selalu ngomong sih Mbak, ini kita bahan agak naik ya Bu, jadi dengan harga yang segitu ya kita nggak ya apa ya kurang tough, jadi
memang saya agak sedikit ada kenaikan harga sih Mbak untuk bahan-bahan, terutama bahan buat kuliner ya, masakan itu kan harganya ampun-ampunan kan saat ini kan. Jadi ya mau tidak mau kita juga harus menaikkan harga penjualan kita, karena kalau dengan harga segitu HPP kita juga nggak ketemu juga Mbak. Akhirnya ya nggak dapat apa-apa kan. Jadi tetap harus, akhirnya ya alhamdulillah mereka karena sudah percaya sama produk kita, mereka juga masalah naikin walaupun 1.000-2.000 rupiah lah bahasanya seperti itu. Mereka nggak komplain mbak naikkan harga? Enggak sih, alhamdulillah enggak, karena memang mereka juga rata-rata sudah tahu sih memang harga-harga lagi melambung seperti ini kan Mbak. Iya. Nah Mbak, ini kan usaha lain yang serupa dengan Mbak ini kan banyak ya Mbak ya? Iya. Mbak merasa tersaingi nggak? Enggak sih Mbak, kalau bagiku sih rezeki itu udah ada yang ngatur. Beneran, jadi aku nggak pernah ada rasa saingan. Justru aku berapa tahun yang lalu aku ngajarkan kue kering. Ya alhamdulillah yang aku ajarkan itu juga penjualannya lebih bagus atau bagus dari aku, ya alhamdulillah, karena yakin aja lah rezeki itu udah ada yang ngatur, gitu aja Mbak kalau aku. Iya. Nah Mbak, terakhir ini Mbak, ini kan gimana sih Mbak untuk tips dari Mbak untuk mereka yang baru aja mulai usaha? Kalau usaha aku sih pengalaman itu. Ya, pengalamanku aku pribadi sih jangan pernah menyerah, jangan. Nah, ngelak dia. Halo Mbak. Pernah takut untuk memulai. Itu jadi ya kita harus benar-benar pede aja dengan produk kita, yakin produk itu enak, produk kita itu enak, produk kita enak, dah itu aja. Kalau menurut aku ya kuncinya itu aja. Oh ya Mbak, tadi ada yang lupa aku tanyain Mbak, kalau mau pesan kue kering Mbak gitu, caranya gimana? Tanpa harus kalau misalnya mager gitu mau ke supermarket? Oh, kita ya kalau untuk ke supermarket kita bisa lewat GoFood-nya kita untuk kue-kue kering itu udah ada di GoFood-nya Dapur Female Tanjung Senang. Kalau enggak di IG kita sendiri dapur_female bisa juga, atau melalui WhatsApp adminnya 0857 649 32417. Ya itu kue kering Mbak. Kalau makanan lain Mbak yang gudeg, nasi tim, catering itu bisa pesannya kemana? Ya, bisa lewat admin kita tadi di nomor WA tadi Mbak. Oh WA tadi bisa semua ya Mbak ya? Atau ke rumah juga boleh, monggo ayo lihat gitu kan. Kebetulan rumahku juga di perumahan Gunung Madu situ, Jalan Turi Raya. Ayo biar bisa lebih enak lihat produksinya sendiri. Ya itu kalau PO itu minimal berapa Mbak? Hamin berapa gitu? Hamin 3 kalau aku. Hamin 3 ada minimal nggak? Ada minimal order nggak? Tergantung sih Mbak, kalau gudeg itu aku minimal order itu 20 porsi minimalnya. Kalau kue kering ada nggak? Kalau kue kering itu aku memang session aja ya, maksudnya lagi musim-musiman lebaran, puasa gitu. Cuma ya alhamdulillah kalau untuk saat ini sih tiap hari sih untuk kue kering sudah mulai ready terus kok Mbak. Ya, terus. Iya, kalau mau lihat langsung ya bisa ke rumah atau enggak ke supermarket aja Mbak ya? Ada ya? Ya, boleh ada Nandra, kalau enggak di fit yang di Pagar Alam. Ke depan bakal ada di mana lagi Mbak kue kering Mbak ini? Mungkin ada salah satu tempat pusat oleh-oleh juga di Korpri sama yang di daerah Teluk. Ya, kalau supermarket? Supermarket kayaknya aku memang megang cuma 2 itu aja sih Mbak, karena itu kan agak lumayan besar ya, dan untuk pembayaran kuenya juga nggak susah, nggak lama. Jadi udahlah cukup 2 itu aja juga udah keteter aku juga Mbak. Iya. Oke Mbak Dian, sebelum saya tutup ada yang mau Mbak sampaikan nggak Mbak? Ngelak lagi dia. Halo Mbak? Begitu tutup aja. Halo? Iya, sinyalnya agak jelek ya Mbak ya.
Oke Mbak Dian, terima kasih banyak ya Gimana, Mbak ya gimana? atas waktunya ya. Sukses selalu. Iya. Sampai ketemu lagi Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Tribuners, tadi obrolan kita bareng dengan Mbak Dian. Sampai jumpa lagi di Bincang UMKM berikutnya. Selamat sore.